Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, bersyukur bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari dalam pelayanan podcast Emana ini. Berharap saudara-saudari tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam kondisi sukacita. Saya juga menyambut saudara Puji yang malam hari ini akan bersekutu dengan kita. Selamat bergabung saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, senang bisa kembali bersekutu bersama dengan saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nanti waktu selanjutnya saudara Puji akan bersekutu lebih banyak dengan kita. Namun sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu bahwa topik persekutuan kita hari ini atau judulnya adalah mengenal Allah. Nah, ayat yang diambil adalah berasal dari Ibrani pasal 8 ayat 11 bagian B, yaitu sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kita juga menyarankan saudara-saudari kalau bisa sangat baik membaca keseluruhan pasal 8 dari Ibrani ya, sehingga bisa menangkap makna rohani dari persekutuan ini dengan baik. Saya ulangi lagi Ibrani pasal 8 ayat 11b, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Puji Tuhan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan satu pertanyaan sekaligus nanti saudara Puji bisa membantu kita melihat, yaitu bagaimana atau dengan cara apa kita dapat mengenal Allah. Karena judul kita hari ini adalah mengenal Allah, maka kita ingin tahu bagaimana atau dengan cara apa kita dapat mengenal Allah. Ya, saya persilahkan kepada saudara Puji mungkin bisa membawa kita memasuki persekutuan yang lebih mendalam. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, topik kita hari ini didasari dari Ibrani pasal 8 ayat 11b ya. Tadi saudara Stephen sudah bantu bacakan, yaitu sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Puji Tuhan. Artinya Allah kita adalah Allah yang mau dikenal ya, bukan Allah yang misterius yang menyembunyikan dirinya ya, tetapi dia juga adalah Allah yang mau agar kita ini bisa mengenal Dia. Nah, untuk kita mengenal Allah ya, berdasarkan firman dan pengalaman ya, ada 4 cara bagi kita untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal Allah melalui benda-benda ciptaan Allah, ya, melalui kita melihat alam semesta, kita melihat langit, bumi, ya, kita melihat binatang-binatang, kita melihat diri kita melihat benda-benda di angkasa, kita mengenal ya bahwa pasti ada Allah ya, pasti ada Allah. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui mukjizat yang Allah lakukan. Yang ketiga, mengenal prinsip kerja Allah. Lalu yang keempat adalah mengenal diri Allah sendiri. Nah, mungkin kita bisa sedikit menggali ya. Tadi yang kita katakan pertama adalah mengenal Allah melalui benda-benda ciptaan. Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudari, walaupun ya hari ini banyak orang-orang yang terus-menerus yang menekankan bahwa dunia ini bukan berasal dari ciptaan ya, tetapi terbuat dengan sendirinya ya. Tetapi begitu kita melihat ya, benda-benda di langit yang bergerak begitu teratur ya, tidak bertabrakan ya, planet dengan planet semua tersusun dengan rapi. Kita melihat manusia yang sangat kompleks ya kan. Ini baru bicara tubuh kita saja begitu kompleks, belum bicara mengenai jiwa ya, yang juga
hari ini orang terus gali, terus pelajari, melihat binatang-binatang yang begitu indah ya, begitu menakjubkan ya. Kita melihat bahwa semua ini pasti ada yang membuat. Dan kalau ada orang yang masih menyangkal ya, maka Alkitab mengatakan orang itu adalah orang yang mengeraskan hatinya ya. Mengeraskan hatinya, dan kita mengatakan mereka ini adalah orang-orang bebal ya. Jadi bukan mereka tidak tahu Allah, tetapi mereka mengeraskan hatinya untuk tidak mengenal. Ini adalah pengenalan yang paling umum ya. Makanya hampir semua orang ya di dalam sejarah itu memiliki tujuan, memiliki sasaran penyembahan. Amin. Artinya mereka mengakui bahwa pasti ada sesuatu yang agung yang menciptakan semua ini. Yang kedua adalah mengenal Allah melalui mujizat yang Allah lakukan. Nah, begitu kita mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup ya, Tuhan kita ya, dan kita mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, ini juga adalah pengenalan akan Tuhan ya. Tetapi pengenalan ini tidak cukup. Kita melihat orang Israel ya, orang Israel itu tidak kekurangan mujizat. Mulai dari tulah-tulah yang Tuhan berikan agar orang Israel ini bisa lepas dari Mesir. Kemudian membelah Laut Merah di depan mata mereka, menurunkan mana di depan mereka, mengadakan adanya tiang awan dan tiang api di depan mata mereka ya. Memelihara mereka selama 40 tahun mereka di padang gurun. Lalu hadirat Allah ketika Musa naik ke gunung dan mengambil 2 loh hukum Allah ya kan. Mujizat Allah begitu nyata di atas mereka, tetapi saudara-saudari, ternyata mujizat ini belum cukup membuat mereka untuk takut akan Allah ya, untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena dengan adanya mujizat-mujizat itu, mereka masih meminta Harun untuk membuatkan patung bagi mereka. Ya, buatkanlah Allah bagi kami. Loh, padahal ya pekerjaan Allah begitu besar. Nah, karena itu mujizat pun ya, walaupun kita di dalam hidup kita, hidup rohani kita banyak melihat mujizat, tetapi saudara-saudari, mujizat ini tidak cukup membuat kita mengenal Allah. Bahkan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24 ya. Ketika Tuhan itu di atas muka bumi, orang-orang mengikuti Dia, ingin mengharapkan mujizat ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak bisa ya mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang mengikuti Dia untuk mujizat. Oh, saudara-saudari, ya kalau kita hari ini mengikuti Tuhan hanya untuk sekedar mendapat berkat, mujizat, kesembuhan, ini baik, tetapi ini tidak cukup. Dan kita perlu pengenalan yang lebih dalam. Pengenalan yang lebih dalam ini adalah mengenal prinsip kerja Allah. Amin. Wah, ini adalah pengenalan yang lebih dalam ya. Kita tahu bagaimana Allah bekerja. Kita tahu apa yang Allah mau lakukan, apa yang Allah mau tuju ya. Apa kehendak Allah, kehendak kekalnya, apa sasaran Allah di atas manusia. Nah, ini juga sangat baik. Kita bisa mengenalnya melalui kita membaca Alkitab dengan lengkap ya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat ada satu garis ya, di mana Allah ini sedang mengerjakan di dalam manusia ini suatu perkara. Kita sebut ini adalah ekonomi kekal Allah, yaitu adalah untuk menggarapkan Allah Tritunggal ke dalam diri manusia ya, untuk membuat manusia ini diselamatkan, tidak hanya diselamatkan tetapi juga diubahkan ya, mengalami kelahiran kembali, mengalami transformasi, mengalami penyerupaan, mengalami pengudusan ya, kemudian mengalami pemuliaan, dan akhirnya menjadi sama dengan gambaran putra yang sulung. Wah, kalau kita mengenal prinsip kerja Allah juga ya, kita melihat bahwa Allah mau bekerja hanya ketika manusia itu setuju dengan maksud hatinya. Allah bekerja ketika
manusia ini berdoa kepadanya. Lalu prinsip kerja Allah adalah inkarnasi. Allah sendiri bisa melakukan, tetapi Allah memerlukan manusia untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, kalau kita mengenal prinsip-prinsip ini ya, maka kita bisa mengenal Allah ya. Tetapi ini pun kurang dalam ya. Saya masuk ke pengenalan yang lebih dalam, yaitu mengenal diri Allah itu sendiri ya. Begitu kita mengenal diri Allah sendiri, saudara-saudari, kita bisa ya mengenal apa yang Allah suka, mengenal apa yang Allah tidak suka. Ya, bukan hanya apa yang tertulis di Alkitab, tetapi bahkan tahu apa yang menjadi isi hati Allah. Kita bisa melihat di sepanjang Alkitab ya, mulai dari Perjanjian Lama ada Abraham. Ketika Allah muncul di hadapan Abraham di dalam bentuk dia sebagai manusia ya, dia memberikan sedikit perkataan, Abraham langsung tahu maksud hati Allah. Di dalam Kejadian 18, yaitu Abraham langsung bernegosiasi ya dengan Allah agar Lot ini bisa dilepaskan dari penghukuman atas Sodom dan Gomora. Nah, ketika kita melihat di 2 Korintus, Paulus ketika mengampuni ya orang-orang di Korintus yang sangat-sangat amoral ya, Paulus mengampuni mereka di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10, itu mengampuni mereka di hadapan Allah. Nah, kata terjemahan yang lebih baik itu adalah di hadapan sudut mata Allah, atau bahasa Inggrisnya itu index of his eye ya. Jadi Paulus tahu ini Allah ekspresi mukanya ya. Maksudnya Allah ini sedang senang atau tidak. Ya, ketika dia ingin mengampuni seseorang, berarti dia tidak melakukannya dengan keinginannya sendiri, tetapi dia melihat kepada Allah terlebih dulu, dan dia tahu Allah senang, ya kan? Dia tahu Allah berkenan, dan dia mau melakukan itu ya. Maka kita perlu belajar seperti yang tertulis juga di Mazmur pasal 123 ayat 2. Kita perlu seperti hamba yang memandang ya kepada tangan Tuhan kita. Kita perlu mengarahkan pandangan kita sepenuhnya ya kepada Tuhan. Hati kita, tujuan hidup kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa mengenal Tuhan ya. Bukan hanya mengenal pekerjaan Tuhan, bukan hanya mengenal prinsip kerja Tuhan, tetapi juga mengenal diri Tuhan itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk penjelasannya, sangat baik sekali. Tadi dikatakan ada 4 hal ya, atau 4 cara kita bisa mengenal Allah. Ya, saya sedikit mengulangi. Yang pertama adalah melalui benda-benda ciptaan Allah. Yang kedua melalui mujizat yang Allah lakukan. Lalu yang ketiga melalui prinsip kerja Allah. Dan yang keempat adalah melalui mengenal diri Allah sendiri. Amin. Semoga saudara-saudari di dalam pengalaman kita, yang Allah merahmati kita sehingga kita bisa mengenal Dia dalam cara-cara ini. Dan bahkan pada akhirnya kita bisa mengenal diri Allah sendiri sama seperti Paulus. Ya, semoga persekutuan ini membantu kita bisa menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan tepat. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta dalam kasih Saudara Puji boleh memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, Dikau mau ya Tuhan, setiap Tuhan orang, setiap anak-anak-Mu boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Besar atau kecil semua perlu mengenal Engkau. Tuhan, tapi kami perlu pengenalan yang makin hari makin mendalam. Tuhan, bukan hanya pengenalan yang dangkal atas penciptaan, atas pekerjaan mujizat yang Dikau lakukan, bukan hanya pengenalan atas apa yang Tuhan Dikau kerjakan, Tuhan, tetapi Tuhan mengenal diri-Mu sendiri Tuhan, mengenal apa yang Dikau perkenan, Tuhan mengenal apa yang Dikau benci. Tuhan Yesus, kami Tuhan mau ya Tuhan, hidup kami, hari-hari kami makin mendekatkan diri kepada-Mu, makin mengarahkan hati roh kami Tuhan, hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami seperti hamba yang terus memandang kepada tangan Tuhan kami. Tuhan, sehingga ketika Dikau ingin kami bekerja, kami bisa bekerja sesuai dengan
maksud perkenan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami Tuhan bekerja menurut apa yang kami ingini Tuhan, tetapi kami mau Tuhan bekerja menurut pengenalan kami akan Dikau. Tuhan, buat kami makin banyak waktu kami persembahkan, makin banyak waktu kami mendekat kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang sudah diberitakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuannya hari ini. Semoga minggu depan bisa kembali bergabung, membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari yang mendengarkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman ini juga boleh menyuplai dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus